Suatu ketika di Jogja, waktu itu hari sudah malam, seorang teman meminta tolong kepada saya untuk diantarkan membeli jajanan yang sudah dia idam-idamkan cukup lama. Kira-kira saat itu jam 11 atau 12 malam. Kami berkendara menggunakan sepeda motor, saya yang nyetir. Jalanan di Jogja kalau sudah malam itu sepi. Apalagi pada saat itu, waktu masih awal-awal Covid, lampu jalan di jam 11 itu sudah dimatikan. Ya dengan harapan tidak ada orang yang keluar lah gitu. Nah ketika di perjalanan, belum cukup jauh dari kontrakan saya waktu itu, dari kejauhan kami melihat di depan itu ada orang, dia sedang mendorong motornya di pinggir jalan, sendirian dalam kegelapan. Hati kecil saya bilang untuk menolong orang tersebut. Nah rupanya teman saya sependapat dengan hati kecil saya. Dia berkata, itu kita tolongin aja yuk. Namun kehendak saya berkata lain. Saya melewati orang yang mendorong motornya tadi tanpa berhenti untuk membantunya. Saya ragu atau saya tidak berhenti itu bukan tanpa alasan. Pada saat itu kelitih itu sedang rame di Jogja. Kelitih itu seperti begal, jadi saya waspada. Dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan dan kembali ke kontrakan. Nah kemudian di lain waktu ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya baru saja selesai pelayanan di salah satu gereja GKI di Yogyakarta dan ingin pulang menuju kontrakan. Jarak dari gereja ke kontrakan saya itu lumayan jauh, gitu ya, kira-kira 30 menit perjalanan. Saya pulang berdua dengan pacar saya yang sekarang, gitu ya, dan menggunakan motor yang saya bawa dari Jakarta. Nah motor saya ini sudah tua dan indikator bensinnya itu sudah nggak nyala. Ya. Nah ketika selesai pelayanan saya begitu capek dan rasanya saya ingin cepat-cepat pulang. Saya mengantarkan pacar saya ke kosannya dulu, kemudian saya langsung pulang ke kontrakan dan langsung tidur. Itu niat saya awalnya. Nah karena saking capeknya alhasil saya tidak sempat untuk mengecek tangki bensin saya. Ya pada saat itu saya beriman teguh kepada motor saya ya. Ya ternyata memang benar bahwa kita harus beriman kepada Tuhan saja. Sudah cukup jauh dari gereja, motor saya mogok dan ternyata bensinnya habis. Pom bensin di Jogja itu cukup berjauhan antara satu dengan lainnya. Dari tempat bensin saya habis ke pom bensin itu kira-kira seperti dari gereja ini ke sekolahan Sunrise, ke Penabur Sunrise. Ya perjalanan yang cukup jauh untuk berjalan kaki sambil mendorong motor. Karena tidak tega, saya bilang ke pacar saya untuk yaudah naik ojek online aja karena belum terlalu malam juga saat itu. Tetapi dia begitu mencintai saya. Dan dia memilih untuk menemani saya mendorong motor. Ya memang kadang beda-beda tipis ya antara mencintai dan hemat karena akhir bulan gitu. Nah belum lama kami mendorong motor itu, entah dari mana datangnya muncul seseorang mengendarai motor dan memberikan botol kaca berisi bensin kepada saya. Karena keadaan terdesak dan dia sedikit memaksa, saya menerima dan langsung mengisi tangki bensin saya. Dia tidak membuka helmnya sehingga saya tidak bisa mengetahui juga dia itu siapa. Apalagi mengingat wajahnya. Ketika selesai, dia langsung meminta balik botolnya dan saat itu saya rencana untuk memberikan sedikit uang ganti bensin tersebut. Tetapi ketika saya selesai merogoh tas untuk mengambil uang, orang tersebut sudah pergi entah kemana. Saya tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Saya tidak ingat wajahnya, apalagi nomornya. Saya nggak punya. Sampai suatu ketika ibu bapak saudara-saudara saya sedang santai di kamar kontrakan saya, seorang teman menelpon saya dan meminta bantuan. Ternyata dia kehabisan bensin. Seperti mengerjakan sebuah misi di dalam permainan, ya adik-adik ya, kalau suka main games itu kan suka ada mission ya, suka ada misinya. Saya langsung buru-buru, saya langsung dengan segera mengambil HP, dompet dan botol plastik yang besar. Lalu saya mengendarai motor untuk membelikan bensin dan mengantarnya kepada teman saya tersebut. Hati saya begitu tergerak untuk membantu dia, karena saya tahu betul apa yang dia rasakan. Dan saya tahu betul saya pernah dikasihi oleh orang lain. Nah ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, adik-adik sekalian, pada saat itu saya memiliki misi
untuk mengembalikan kebaikan yang sudah diberikan oleh orang lain kepada saya. Bicara soal misi, menurut KBBI, misi itu artinya adalah sebagai perutusan, tugas, atau kegiatan. Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai dengan visi yang ditetapkan. Atau misi itu adalah proses dan tahapan yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya dilalui oleh seseorang atau berkelompok dengan tujuan untuk bisa mencapai visi bersama. Ya, biasanya visi misi ini ada kalau ada pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua BEM, sampai ke tahap yang lebih tinggi, ya, pemilihan gubernur dan pemilihan presiden. Nah, hari ini kita akan bicara soal misi Allah Trinitas. Sebelum sama-sama mengetahui apa yang menjadi misinya, saya mengajak kita untuk menggumuli bersama tentang Allah Trinitas. Santo Agustinus, seorang filsuf dan bapak gereja, pernah berkata, kalau engkau memahami Allah, dia bukan lagi Allah. Saya ulangi sekali lagi. Kalau engkau memahami Allah, dia bukan lagi Allah. Allah Trinitas itu ada bukan untuk kita pahami atau mengerti sepenuhnya, tetapi untuk kita hidupi sama-sama. Allah Trinitas bisa kita coba dekati, bisa kita coba mengerti dengan pendekatan perikoresis, atau dalam bahasa aslinya artinya adalah mencakup, melingkupi, meliputi. Secara etimologis, kata perikoresis itu menunjuk pada suatu keadaan di mana ada dua atau lebih pribadi-pribadi yang tinggal bersama dan mereka semua bersatu, tidak terpisah, tidak terbagi. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, perikoreo, maka perikoresis dapat dijelaskan sebagai tindakan dari anggota Trinitas yang ketiganya saling meresap dan membentuk simpangan. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, konsep perikoresis untuk memahami kedudukan Allah Trinitas, kita sebagai orang GKI, itu tertuang dalam konfesi GKI. Konsep perikoresis ini menjadi landasan utama konfesi GKI, yang mengusung tema berperan serta ke dalam persekutuan kasih dan karya keselamatan Allah Trinitas, dan kental dengan penghayatan bahwa Allah Trinitas sebagai Allah persekutuan. Alasan GKI memilih konsep perikoresis sebagai pemahaman mengenai Allah Trinitas karena GKI menolak pemahaman Allah Trinitas sebagai satu pribadi dengan tiga fungsi, melainkan Allah Trinitas adalah Allah persekutuan. Jadi Allah Trinitas itu bukan seperti seorang ayah, dia memiliki tiga fungsi, menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami, dan juga menjadi seorang karyawan. Jadi dia bukan satu pribadi memiliki tiga fungsi. Ada ilustrasi sederhana untuk menggambarkan Allah Trinitas. Tetapi saya mau tekankan, kita harus sama-sama ingat bahwa ini hanyalah ilustrasi, ini hanyalah perumpamaan. Ini bukan gambaran sesungguhnya tentang Allah Trinitas, ini bukan pengertian sesungguhnya. Saya sudah bawa ini fidget spinner. Ya, sorry. Tadi anak-anak ada yang notice melihat ini saya bawa fidget spinner. Fidget ini kan memiliki 3 kepala ya. Ada 3 ya. Saya coba nyalakan ya, dia ada lampunya nih. Nah, yang ini nyalanya cukup cepat, yang ini agak melambat, semoga kelihatan ya. Yang ini lebih lambat lagi. Nah, fidget ini memiliki 3 kepala dengan kelipannya masing-masing. Semoga terlihat perbedaannya ya. Nah, cara main fidget spinner itu gimana sih? Diputar, ya, diputar gini. Nah, ketika diputar, apakah kita bisa membedakan mana kepala yang satu, mana kepala yang 2? Bisa kelihatan bedanya? Enggak. Kalau diputar gini, tidak bisa kelihatan bedanya. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, Allah Trinitas dapat diilustrasikan seperti ini. Allah persekutuan. Allah yang terus bekerja. Allah yang ketiganya selalu bersama-sama. Dan kita tidak bisa lagi membedakan mana Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus itu sudah ada dan selalu ada.
Sejak kejadian sampai wahyu, sejak penciptaan sampai selama-lamanya, semuanya adalah satu kesatuan. Sebentar ya, saya matikan dulu lampunya. Nah, Bapak Saudara-saudara, mungkin kita masih bingung tentang Allah Trinitas. Sofi bingung? Bingung. Ari bingung? Bingung. Bapak Ibu Penatua bingung tentang Allah Trinitas? Bingung. Ya, mungkin kita masih bingung dan itu tidak salah sama sekali. Belakangan ini viral wawancara seorang caleg yang mencalonkan diri lewat 2 partai. Mungkin tahu ya, teringat ya. Kemudian dia mengeluarkan satu kalimat yang mungkin orang banyak melihat ini sebagai blunder atau dalam tanda kutip kebodohan politik. Tapi sebenarnya kalau kita simak dan kita gumuli dan kita lihat dari filsafat eksistensialisme, sebenarnya perkataan itu ada benarnya. Dia bilang gini, emang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak? Nanti nggak bingung kalau udah di sorga, katanya begitu. Nah, terlepas dari konteksnya dan apa yang terjadi saat itu, saya sedikit banyak setuju dengan perkataan ini. Semua manusia di muka bumi ini bingung. Kita pasti bingung ketika COVID-19 kemarin melanda. Kita pasti bingung kalau kita bicara soal 5-10 tahun ke depan. Ada di mana kita, sedang melakukan apa kita. Dan tentunya kita juga bingung kalau bicara soal Allah Trinitas. Allah itu misterius. Mysterium tremendum et fascinosum. Misteri yang menggentarkan sekaligus mempesona. Itu jugalah yang harus kita perhatikan kalau kita berhadapan atau kita mencoba untuk memahami Allah. Kita harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa ada jurang yang sangat dalam antara kita manusia dengan Allah. Antara kita yang terbatas dengan yang tak terbatas. Pengkhotbah 8 ayat 11 mengatakan kepada kita, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Kalau engkau memahami Allah, ia bukan lagi Allah. Lalu apa yang bisa kita mengerti? Nah, Bapak Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang bisa kita mengerti, tentang tugas, panggilan, misi kita di dunia ini. Matius 28 ayat 16-20 ini merupakan salah satu bacaan yang terkenal di dalam Injil Matius karena mengandung amanat agung. Amanat agung sering dikenal sebagai perintah Yesus untuk mengabarkan Injil kepada seluruh makhluk. Tetapi menarik, di terjemahan baru 2, LAI merubah judul perikopnya menjadi pengutusan murid-murid. Nah, formula Allah Trinitas di dalam Matius 28 ayat 16-20 dituliskan demikian. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Formula ini menjadi cukup penting, khususnya dalam perikop ini. Nah, bagaimana kita bisa mengerti makna yang ada dalam formula Allah Trinitas ini? Mari kita memahami bacaan Injil kita pada pagi hari ini secara lebih utuh. Nah, perikop ini berada dalam bingkai kisah kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus sendiri merupakan salah satu pokok penting di dalam iman Kristen. Pada kisah kebangkitan Yesus dalam versi Injil Matius, para murid pertama kali bertemu Yesus dalam bagian ini. Sebelumnya, para perempuan yang menuju kubur Yesus diminta oleh Yesus untuk memberitakan kabar kebangkitannya kepada murid-murid yang lain. Ke-11 murid diminta untuk menuju ke Galilea. Maka tidaklah mengherankan bahwa ketika mereka bertemu Yesus di Galilea, masih banyak di antara mereka yang ragu apakah ini Yesus yang benar-benar Yesus. Hal ini bisa jadi karena itu adalah momen pertama kali mereka bertemu dengan Yesus. Pemilihan gunung sebagai tempat pertemuan juga memiliki makna penting bagi kesaksian para murid. Gunung dan Galilea adalah tempat terpilih untuk mewujudkan maupun menyampaikan pewahyuan. Gunung atau bukit adalah tempat Yesus menyampaikan khotbahnya, khotbah di bukit, dan menyatakan dirinya dalam kemuliaan ketika dia naik ke sorga. Oleh karena itu ketika para murid bertemu dengan Yesus,
di gunung atau di bukit di Galilea, ada hal penting yang harus digenapi, dinyatakan, dan disampaikan. Kenaikan Yesus ke surga berarti para murid menerima perintah atau amanat yang disampaikan oleh Yesus untuk meneruskan karyanya di dalam dunia. Nah, perintah Yesus yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 28 ayat 16-20 ini memiliki 3 tema penting, sekaligus menunjukkan kesatuan Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Yang pertama adalah kewibawaan Yesus. Kewibawaan yang sangat tinggi dan universal telah diberikan kepada Yesus oleh Allah Bapa. Berdasarkan hal itu, Yesus memiliki otoritas untuk memerintahkan murid-muridnya, memberikan perintah kepada para murid untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Pernyataan Yesus ini menegaskan posisi Yesus dan Bapa sebagai bagian dari sebuah kesatuan Allah Trinitas tadi. Dalam kesatuan Bapa dan Yesus, Yesus memberikan perintah kepada para murid. Kondisi ini tentunya membuat semua murid Kristus perlu untuk menjalankan dengan baik kepercayaan yang diberikan Allah Bapa melalui Yesus kepada para murid. Para murid saat itu dan kita saat ini adalah duta dari Allah Trinitas untuk menjalankan misi Allah di tengah dunia. Sebuah anugerah sekaligus juga sebuah kepercayaan yang harus kita jalankan dengan memberikan yang terbaik dalam menjalankan misi Allah di tengah dunia ini. Kemudian yang kedua, para murid harus membagikan kemuridan mereka kepada semua bangsa, bukan hanya orang Yahudi, dan meneruskan pengajaran Yesus. Nah, pengajaran Yesus itu apa sih? Pengajaran Yesus itu tidak terlepas dari pengajaran tentang kasih. Apalagi Yesus sempat merangkum seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dalam hukum kasih. Kita bisa baca di pasal 22. Allah merupakan sumber kasih dan damai sejahtera. Perintah Yesus kemudian ditegaskan untuk membaptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kehadiran formula Allah Trinitas dalam baptisan itu menunjukkan kesatuan Allah Trinitas yang tidak terpisahkan dan saling mengasihi, Allah persekutuan. Pemahaman ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kita, bahwa kita harus mewujudkan kesatuan. Kesatuan yang didasari kasih dan damai sejahtera ketika menjalankan kehidupan persekutuan dan perutusan. Nah, kesatuan Allah Trinitas itu sudah berlangsung sejak awal penciptaan. Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus berkarya bersama dalam kisah penciptaan. Allah Bapa, Sang Pencipta, mencipta dengan kehadiran Roh Allah dan Firman Allah atau Sang Anak. Bisa dibaca di Yohanes pasal 1. Para murid diharapkan untuk bersatu. Sama seperti kita saat ini juga diharapkan untuk bersatu. Saling mendukung dan saling melengkapi di tengah berbagai perbedaan yang kita miliki. Dan yang ketiga, yang terakhir, janji Yesus untuk melanjutkan kehadirannya. Yesus menutup perintahnya kepada para murid dengan menyatakan bahwa ia akan senantiasa menyertai para murid sampai kepada akhir zaman. Pernyataan Yesus yang akan menyertai para murid dan kita saat ini memenuhi makna nama Immanuel, Allah beserta kita, yang diberikan oleh Yesus, yang diberikan kepada Yesus pada waktu di kandungan. Roh Yesus yang bangkit akan membimbing dan melindungi gereja dalam perjalanannya melakukan misi Allah di tengah dunia ini. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, ia tidak meninggalkan umatnya. Inilah Allah Trinitas. Ia akan menemani umatnya bersama Bapa dengan Roh Kudus. Allah Trinitas akan menemani kita menjalani misi Allah di tengah dunia ini. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, berdasarkan hal-hal tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman Allah Trinitas menjadi pemahaman penting bagi umat, bagi kita untuk bisa menjalankan misinya di tengah dunia. Hal ini karena dalam menjalankan karya pelayanan yang adalah misi Allah di tengah dunia, Yesus tidak berjalan sendiri. Ia menjalani misinya bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Bahkan sesungguhnya dari sejak penciptaan, ketiga pribadi itu telah sedang dan akan terus berkarya. Maka demikianlah juga
dengan kita. Bapa yang memberikan wibawa kepada Yesus, memberikan kepercayaan kepada kita untuk meneruskan karya Yesus di dunia. Kepercayaan yang harus kita perjuangkan dengan penuh tanggung jawab, yang dalam hal ini memberikan yang terbaik dan menjalankan misi Allah. Meski perjuangan dan tantangan kita di dunia terasa seakan tidak pernah berakhir, kita tetap harus menjalankan misi Allah Trinitas selagi kita masih hidup. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang biasa kita lakukan di lingkungan terdekat sampai ke lingkungan sekitar kita. Kita bisa saling mengasihi sesama keluarga, saling memaafkan, saling menolong. Meskipun terdengar kecil, tapi kadang-kadang itu susah untuk dilakukan. Kita bisa juga terus melayani gereja dan sesama kita sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas kasih dari Allah Trinitas. Allah Trinitas lebih dulu mengasihi kita, maka kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Lewat contoh-contoh ini kita dapat melihat misi Allah sebagai sebuah kepercayaan dari Allah kepada kita. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, Allah Trinitas itu telah, sedang, dan akan terus menyertai kita. Allah Trinitas akan selalu menyertai dan mengasihi kita apapun kondisi kita, senang maupun susah, sehat maupun sakit. Dalam setiap pergumulan, tantangan, dan masalah kita, Allah Trinitas selalu menyertai. Meski terkadang kita merasa bahwa tidak ada lagi orang baik di dunia ini, seperti cerita saya di awal tadi, ingatlah bahwa Allah Trinitas selalu ada, menyertai kita bahkan dalam cara yang tidak kita duga-duga. Mysterium tremendum et fascinosum. Amin. Tuhan memberkati.